sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Perkenalkan saya, Apoteker Suhartini, sarjana farmasi, magister terapan administrasi kesehatan. Saya bertugas di Universitas Muhammadiyah Makassar pada prodi S1 Farmasi. Mata kuliah yang akan saya bawakan dan perkenalkan adalah manajemen farmasi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 teori dan 1 praktik, bisa meliputi proyek atau studi kasus. Manajemen farmasi adalah bidang ilmu yang menerapkan konsep manajemen di bidang kefarmasian, baik itu di industri, sarana produksi, kemudian di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian, yang bertujuan agar fungsi-fungsi manajemen dalam bidang kefarmasian dapat tercapai secara efektif dan tentunya mengikuti kaidah-kaidah regulasi kefarmasian. Rangkaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, lalu CPL kedua mampu menjelaskan dan menguraikan konsep manajemen secara umum dan manajemen di bidang kefarmasian, termasuk sistem manajemen mutu terhadap pengelolaan perbekalan farmasi. CPL ketiga mampu menjelaskan dan menguraikan pengelolaan perbekalan farmasi, termasuk CCP, lalu mampu membuat dan menerapkan pengelolaan perbekalan farmasi melalui proyek dan studi kasus. Pembahasan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah konsep manajemen secara umum, yang kedua manajemen di bidang kefarmasian, ketiga sistem manajemen mutu, keempat perbekalan farmasi, yang kelima adalah sarana kefarmasian, keenam pengelolaan perbekalan farmasi, ketujuh CCP, dan kedelapan adalah penanganan recall. Referensi yang kami gunakan yaitu pertama manajemen farmasi, regulasi di bidang kefarmasian, buku halal farmasi, yang mana buku halal farmasi ini adalah salah satu buku yang satu babnya saya tulis sendiri, dan di bab lain juga itu adalah tentang sistem manajemen mutu di bidang kefarmasian. Yang berikutnya adalah jurnal atau artikel ilmiah yang diambil dari Google Scholar, dan yang mana beberapa artikel yang saya publikasikan itu tentang studi kasus di bidang kefarmasian. Aspek penilaian di mata kuliah ini adalah kehadiran, kuis, tugas kelompok, tugas individu, proyek dan studi kasus, ada UTS, dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan yakni metode DIA, delivery, interaktif, dan assessment. Sub CPNK-nya menjelaskan manajemen secara umum, manajemen di bidang kefarmasian dan sistem manajemen mutu, menjelaskan bagaimana pengelolaan perbekalan farmasi dalam bidang sarana industri, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian, membuat laporan pengelolaan perbekalan farmasi di bidang kefarmasian melalui proyek dan studi kasus. Keterkaitan antara sub CPNK 1, kedua, dan ketiga itu memiliki keterkaitan, yang mana sub CPNK 1 berkaitan dengan sub CPNK 2, sub CPNK 2 berkorelasi dengan sub CPNK 3, lalu sub CPNK 3 berkorelasi dengan sub yang lainnya. Baik, saya akan masuk di kelas mengambil video dalam pembelajaran mata kuliah manajemen farmasi. Jadi, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah manajemen farmasi. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang sistem manajemen mutu. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu agar kegiatan kita pagi ini insyaallah memberikan doa dimulai. Baik, doa selesai. Hadir semua ya? Alhamdulillah, sebentar saya ulang presensinya kembali. Kita bertemu di sistem manajemen mutu pagi ini, yang mana sistem manajemen mutu itu adalah sistem atau
kemampuan suatu organisasi menjaga kualitas mutu dari jarang jasa atau barang yang diselenggarakan atau dilayangkan. Nah, ada yang masih tahu fungsi-fungsi manajemen di pelajaran kita yang lalu atau sebelumnya? Oke, silahkan. Jadi fungsi manajemen yang pernah kita bahas yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan serta pencatatan. Oke, pencatatan dan pelaporan. Jadi keterkaitan antara fungsi-fungsi manajemen dengan sistem manajemen itu sangat erat. Jadi dari konsep manajemen dulu secara umum, lalu kita beralih ke sistem manajemen mutu. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat bahwa dianggap bermutu itu ketika apa? Berhubungan dengan apa? Harga. Ya, semakin tinggi harga, semakin berkualitas. Ya, seperti itu ya biasanya masyarakat pada umumnya memandang seperti itu ya. Mengapa? Karena kalau kita mau mendapatkan produk atau jasa yang bermutu itu membutuhkan proses yang panjang dan tentunya membutuhkan sarana yang berkualitas. Makanya kalau membutuhkan proses SOP yang mengikuti SOP pasti membutuhkan uang, sehingga harga produk atau jasa yang dilayangkan atau diselenggarakan tentunya lebih mahal. Maka selalu mengatakan harga tinggi pasti berkualitas. Jadi salah satu kepuasan pelanggan itu adalah dengan produk-produk atau jasa yang diselenggarakan adalah tentunya yang berkualitas atau bermutu. Nah, di Indonesia, di negara kita yang kita kenal selama ini tentang apabila suatu produk atau jasa yang diselenggarakan itu bermutu, tentunya ada labelnya atau legalisirnya. Apa saja yang biasa dikenal? SNI. Ya, helmnya bermerek, berstandar, maka bermutu helmnya. Jadi di helmnya itu tertulis helmnya SNI. Iya, SNI 2000. Nah, kalau produk atau kalau kalau obat apa nak? BPOM, terregistrasi di BPOM. Nah, terregistrasi di BPOM tentunya karena telah diproduksi melalui CPOB kalau itu obat sintetik atau medis kimia, sedangkan kalau CPOTB itu adalah untuk produk-produk obat tradisional. Kosmetika apa? CPKB, cara produksi kosmetika yang baik ya. Secara singkat, mutu dapat diartikan sebagai kesesuaian penggunaan atau kesesuaian tujuan atau kepuasan pelanggan. Ada coba lihat kasus-kasus sekarang yang tidak sesuai dengan kepuasan pelanggan. Apa yang lagi viral ini? Di perempuan apa? Kosmetiknya apa? Skincare. Berarti itu adalah produk palsu. Oke, siapa yang bisa? Bisa nggak kasih definisi apa itu obat palsu? Obat palsu itu merupakan produk medis yang secara sengaja dan curang memberikan informasi yang salah mengenai suatu identitas dari obat tersebut. Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya lagi? Silakan. Pendapat saya mengenai obat palsu yaitu obat yang diproduksi secara ilegal yang biasanya atau sudah pasti meniru produk asli, dan kadang yang membuat beda itu di kemasannya, nama obatnya, tapi di obat palsu terkadang tanggal kadaluarsanya itu tidak jelas. Tanggal kadaluarsanya tidak jelas. Ada yang lain? Ya, silakan. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak dan tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi begini nak, apa sih komoditi farmasi itu adalah komoditi khusus. Jadi seluruh penyelenggaraannya mulai dari pengadaan sampai produk tersebut dikonsumsi oleh customer atau pasien itu harus
mengikuti aturan. Bagaimana maksudnya, Bu? Pengadaan, kalau misalnya komoditi lain tidak memerlukan apoteker, iya ya? Ya, tidak memerlukan penyimpanannya sarana yang harus menyesuaikan produk tersebut atau bahan tersebut mengikuti stabilitas produk itu. Jadi harus dijaga apanya dalam penyimpanan, susunya. Nah, belum kita lagi kalau di penyimpanan itu disusun sesuai alfabet, ada ya? Disimpan dengan stabilitas dan suhu tertentu sesuai dengan stabilitas produk atau bahannya itu sendiri. Makanya komoditi kenapa mesti seperti itu diatur, karena berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan jiwa pasien, customernya. Ya, nah sekarang kembali kita ke komoditi, ke produk palsu tadinya. Tadi disebutkan apa? Kosmetika. Yang lagi viral ini apa? Kosmetika yang mengandung bahan merkuri, bahan berbahaya, merkuri, tidak boleh terdapat di dalam kosmetika. Namun karena kita tidak bisa menahan kebutuhan konsumen, makanya harus selalu diberikan edukasi kepada konsumen. Mau putih, ya dah. Ya, mau putih. Akhirnya produsen-produsen yang nakal mau mendapatkan profit yang besar tanpa mengikuti kaidah-kaidah dari regulasi atau pemerintah. Tadi disampaikan adik-adik bahwa produk palsu itu adalah produk yang diproduksi oleh orang atau sarana yang tidak memiliki legalitas. Dalam hal ini tentunya dia tidak memiliki izin, ya seperti itu yang harus diverifikasi sebelumnya oleh Dinas Kesehatan, Badan POM, itu ya. Kemudian apalagi tadi disampaikan, dia mengandung produk-produk yang bahan-bahan yang tidak boleh terdapat dalam produk tersebut. Tadi disampaikan ternyata yang ilegal ini adalah mengandung merkuri. Merkuri tidak boleh dalam kosmetika, namun ternyata terdapat, jadi itu adalah produk palsu. Tadi tadi disampaikan kemasan meniru, ya mereka terjadi zaman dahulu. Ya, ada produk yang sedang laris kacang goreng, ada orang nakal, produsen nakal meniru kemasannya. Nanti di mata kuliah lain itu ada kita bahas tentang fungsi-fungsi kemasan, karena memang salah satu fungsi kemasan itu adalah sebagai identitas dari produk tersebut, sehingga produsen aslinya akan mengetahui bahwa produkku ini dipalsukan atau produklah yang ini sebenarnya. Itu ya. Oke, tadi itu dalam prinsip-prinsip sistem manajemen mutu itu tentunya fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan itu tentunya kalau untuk produk farmasi harus mengikuti kaidah-kaidah atau regulasi kefarmasian, ya. Nah, kita kembali ke tentang produk-produk palsu tadi. Kaidah-kaidah yang harus diikuti adalah CPOB. Dalam produksi ada dikatakan tentang CPOB, CPOTB, dan CPKB. Tujuannya adalah untuk menjamin obat secara konsisten memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Kosmetika tidak ada memutihkan, no whitening, tapi apa nak? Ya, mencerahkan, menyehatkan, membuat glowing. Tetapi kalau ada yang sudah memutihkan, jadi tidak sudah sesuai dengan tujuannya. Makanya tadi itu produsennya yang nakal menambahkan merkuri. Karena kenapa? Ya ada juga memang oknum, apalagi di Indonesia bagian timur ini mataharinya, paparannya banyak, besar, akhirnya mau seperti artis Korea mungkin. Nah, tetapi itu tidak bisa, nak. Kita harus makanya adik-adik nanti kepada keluarganya sendiri mampu memberikan edukasi yang terdekat adalah untuk keluarga bahwa melanin salah satunya yang mempengaruhi kita di Indonesia tidak bisa seperti artis-artis drakor Korea. Adik-adik boleh mengakses nanti yang materi yang saya sampaikan, ada di linknya tentang apa contoh-contoh kasus yang diberikan
produk-produk yang bermutu dalam sistem manajemen mutu. Contohnya ini yang saya sampaikan di sini dari hasil publikasi saya dari pengabdian yang saya pernah sampaikan di suatu industri obat tradisional, yang mana salah satu syarat dalam pemenuhan sertifikat CPOPD adalah hygiene dan sanitasi. Kenapa? Siapa yang tahu tentang hygiene dan sanitasi? Ada apa itu? Tentang kebersihan dan sterilisasi. Ya, kebersihan dan sterilisasi. Kalau apa saja yang diatur dalam hygiene dan sanitasi dalam suatu industri farmasi? Mulai dari bahannya, orangnya, sarananya, ya. Makanya itu tadi tujuannya apa sih? Untuk produk-produk tersebut bermutu. Karena dalam Undang-Undang Kesehatan ada 3 kesatuan yang terikat atau saling berhubungan. Apa itu? Bahwa produk tersebut atau produk farmasi tersebut tadi apa? Bermutu, aman, dan berkhasiat. Bagaimana caranya mau berkhasiat kalau dia mengandung produk-produk yang ilegal, bahan yang ilegal? Bagaimana bisa dikatakan bahwa produk tersebut bermutu, aman kalau ternyata dia mengandung bahan-bahan yang berbahaya? Ternyata mengandung bahan-bahan sesuai dengan etiketnya, tetapi diproduksi dengan tidak mengikuti kaidah-kaidah CPOP atau CPOPD. Salah satunya mengenai hygiene dan sanitasi, berbahaya tak? Berbahaya. Tadi orangnya dari ke belakang, tidak cuci tangan, terus pegang produknya untuk dikemas, terus kebetulan nih dia ada apa di kandungan di Facebook? Misalnya dia nih ada bakteri banyak, bisa nggak berpindah tadi ke produk? Bisa. Dia influenza, istilahnya influenza. Jadi industrinya influenza tidak menggunakan kaos tangan, tidak menggunakan masker, tapi bersentuhan dengan produk, terus dilayangkan ke konsumen, ke dealer distribusi, masuk ke dalam distribusi, gimana? Bisa memberikan kontaminasi? Bisa. Sebab itu hygiene dan sanitasi awalnya itu sangat diperlukan, mulai dari bahannya, sarananya, siapa nih yang membersihkan, berapa kali dibersihkan sehari, ada nggak tempat sampah di kegiatan industri tersebut, itu semua terperhatikan. Sakit nggak SDM-nya, kan seperti itu, ya. Oke. Ada lagi di industri, di dunia farmasi, dari tadi mulai apa nak? CPOB, CPOPD, CPKB, kalau kosmetika ada yang dikatakan dengan CPOB. Apa itu CPOB? Cara distribusi obat yang baik. Dalam bahasa asing itu apa? Good distribution practice, disingkat GDP. Kalau diproduksi GMP, Good Manufacturing Practice, GMP. Biasa melihat iklan-iklan di televisi yang meyakinkan konsumen bahwa produk saya bermutu apa? Sudah muncul? Ya, ada kan? Ada bahwa produk-produk kami telah tersertifikasi GMP, ada ya? Mudah-mudahan. Oh, ada kan? Ya, itu adalah salah satu cara produsen meyakinkan customer bahwa produk-produk itu yang diproduksi itu adalah produk yang bermutu. Tentunya nanti yang diharapkan apa? Selain efek terapinya tercapai, konsumennya puas. Kalau something wrong kemudian hari, pasti mau lagi beli produknya. Jadi entrepreneurship-nya jalan, profitnya besar. Jadi oke, kita kembali ke CDOB. Adik-adik bisa nanti lihat di link itu di hasil penelitian saya yang saya telah publikasikan itu tentang evaluasi penyimpanan obat di rumah sakit yang lasak. Apa itu lasak? Look alike, sound alike. Ya, pernah dengar look alike, sound alike yang dusnya atau kemasannya hampir-hampir mirip, bisa nggak salah ambil? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ternyata salah obat nggak? Salah. Ya, salah ya. Jadi menjadi tidak aman. Iya. Contohnya
produk yang warna kuning atau produk-produk produsen tertentunya. Ternyata dia disimpan, penyimpanan itu kan alfabet ya, salah satu mekanismenya. Salah ambil. Tentu apa lagi? Cefalexin dengan cefadroxil. Ya, berbeda nggak? Berbeda. Tapi karena itu tadi look alike, sound alike. Jadi di dalam manajemen farmasi dalam hal ini untuk penyimpanan itu sangat-sangat harus wajib selalu dievaluasi, di mana dikontrol biar tidak terjadi kesalahan untuk mencapai tadi itu apa, kepuasan pelanggan, untuk menghindari human error. Makanya sistem manajemen mutu itu kita harus terapkan, jadi mulai dari datangnya barang, datangnya produk, sampai ketika produk tersebut dikonsumsi atau digunakan oleh pasien. Tujuannya tadi apa? Untuk menyelamatkan atau menjaga kesehatan dan keselamatan pasien. Ada yang mau dikomentari di pertemuan kita hari ini? Ada? Siapa yang mau berkomentar atau yang mau ditanyakan? Silakan. Atau ada yang mau menyimpulkan dari hasil pertemuan kita untuk materi sistem manajemen mutu? Fauzan, silakan. Oke, bertanya silakan. Terkait dengan kualitas manajemen mutu yang baik di dalam obat itu kan berbagai macam indikasi tertentu. Nah, keterkaitan dengan manajemen mutu, bagaimana prospeknya di dalam obat tersebut? Kan begini, dalam obat itu kan memiliki satu indikasi dan mekanisme kerjanya. Bagaimana keterkaitannya dengan manajemen mutu yang baik Untuk mencapai efek terapi, oke. Tentunya pasti diperhatikan dari bahan untuk memformulasi suatu produk. Jadi kita masuk ke industri nih, berarti ini bahan apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai efek terapi yang memang diharapkan. Misalnya apa? Terapi apa yang diharapkan? Sakit jantung. Nah, apa yang dilakukan oleh suatu industri farmasi? Tentunya dia melakukan riset. Selain riset, mengumpulkan hasil-hasil riset untuk memproduksi suatu obat. Ya, begitu ya. Jadi kemudian bukan hanya produk saja yang di dalam satu produk, bukan hanya mencapai efek terapinya. Ketika diproduksi ternyata tidak laku. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Apa yang mempengaruhi? Sasaran dan harganya. Harganya tidak sesuai dengan marketnya. Ya, kita ini berluas nih Fauzan. Ya, seperti itu nggak Fauzan? Jadi untuk mencapai efek terapi suatu produk itu harus dimulai dari formulasinya, mulai dari bahan aktif, pasti penentuan bahan aktifnya, efek terapi apa yang mau dicapai, seperti itu, ya, Fauzan ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan itu harus diproduksi dengan sesuai dengan CPOB atau GMP. Oke, seperti itu. Ada yang tahu bukan bahwa sistem manajemen mutu itu memang harus ada apa? Siapa yang bisa? Silakan. Kita ya. Jadi manajemen mutu itu kita harus selalu memperhatikannya kayak untuk menjamin bahwa obat dan layanan kefarmasian itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Seperti kita juga harus kayak menghindari obat-obat palsu yang beredar, selalu memperhatikan keamanan produk mulai dari mengumpulkan bahan sampai dikonsumsinya produk tersebut. Lalu terutama pada penyimpanan agar yang kita tahu bahwa kita tidak salah ambil dan memberikan kepada konsumen sehingga mengakibatkan konsumen salah minum atau salah mengkonsumsi produk tersebut. Oke, jadi sistem manajemen mutu itu selalu harus berkesinambungan. Tidak boleh stagnan. Sudah nih kemarin, nanti jadi males lagi nih hari ini. Jadi makanya itu membutuhkan tim atau bagian-bagian untuk mengevaluasi atau mensupervisi. Itu apa tadi itu? Menurut amanah undang-undang
untuk hari ini tentang sistem manajemen mutu. Terima kasih banyak simpulannya, terima kasih banyak atas interaktifnya. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pertemuan tentang kaitannya dengan tidak sinergisnya antara sistem manajemen mutu itu adalah obat kembalian. Pernah mendengarkan tentang obat kembalian atau recall? Pernah ditarik dari peredaran. Tarik dari peredaran. Kenapa ditarik dari peredaran? Karena tidak menerapkan sistem manajemen mutu, dalam hal ini adalah CPOB, gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Kita cukupkan hari ini, adik-adik, anak-anakku. Cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan kembali dalam minggu depan. Jaga kesehatannya agar tetap semangat mengikuti perkuliahan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah tadi video pembelajaran di kelas dengan materi sistem manajemen mutu kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.